Melanjutkan part yang sebelumnya, yang dimana Sin dan Mika berhasil menyelamatkan seorang korban dan berhasil lolos dari bencana banjir bandang akibat meluapnya sebuah waduk. Kejadian demi kejadian yang mungkin tak bisa dilupakan selama jadi relawan di lokasi bencana bukan itu saja. Ada yang lebih seram lagi. Itu terjadi setelah mereka berhasil selamat dari banjir bandang akibat luapan bendungan tersebut. Yang setelahnya Mika dan Sin ditugaskan untuk menyelamatkan pekerja tambang yang terjebak. Tak tanggung-tanggung Mika dan Sin turun ke bawah tanah dengan kedalaman 150 meter. Tapi sayangnya setelah mereka berhasil menyelamatkan semua pekerja tambang, yang terjebak justru sekarang berbalik. Mika dan Sin terjebak di dalam tambang tersebut. Dan itu gara-gara gempa dadakan yang membuat jalan keluar tertutup. Untungnya Sin bisa menenangkan situasi yang membuat Mika lega. Sin berniat mencari jalan keluar yang mungkin bisa ditemukannya. Tapi ketenangan itu tak lama dirasakan Mika, lantaran ia menyadari Sin sedang tidak baik-baik saja. Tak lama dari itu, sebuah gempa susulan terjadi yang mengakibatkan puing reruntuhan hampir mengenai Mika. Sebelum akhirnya Sin mengorbankan dirinya untuk Mika. Akibat ketiban reruntuhan tersebut membuat Sin diambang kematian. Orang lain kalau di situasi tersebut pasti berdoa meminta pertolongan. Ia malah membuat puisi cinta untuk Mika. Badai dan tsunami pun akan ia terjang demi Mika katanya. Dan kata putus itu diakhiri dengan sebuah ungkapan perasaan Sin sebelum akhirnya Sin pingsan. Saat Sin membuka matanya, ia melihat sudah berada di tenda medis sambil dikerubungi anak buahnya. Dan yang diucapkan pertama kali saat Sin sadar yaitu ia mempertanyakan Mika kondisinya seperti apa. Tapi direspon dengan diam oleh anak buahnya yang membuat Sin marah. Tapi saat melihat Mika datang dengan kondisi yang sangat baik membuat Sin lega, sekaligus malu karena sudah dikerjain anak buahnya. Setelah Mika dan Sin ditinggal berdua, kondisi sekitar mendadak gugup, terutama untuk Sin. Keduanya malu-malu akibat perkataan romantis di tambang kemarin. Selama beberapa menit itu, tak ada yang mempertanyakan kejadian tersebut. Keduanya larut dalam kegugupan. Sampai akhirnya Sin buka suara meminta jawaban atas ungkapan perasaannya tersebut. Alhamdulillah, Sin langsung diterima. Setelah resmi menjalin hubungan, Mika kepo. Sejak kapan Sin menyukainya? Saat itu juga Sin langsung memperlihatkan hadiah pertama yang diberikan Mika. Sambil mengatakan sejak pertama bertemu Mika katanya. Saat itulah Mika sadar kalau Sin pahlawannya. Mika bahagia luar biasa saat itu. Dan mungkin hanya Mika seorang yang cita-citanya semuanya terkabul. Mau pacaran sama pahlawannya terkabul. Terus mimpinya yang jadi dokter bedah juga terkabul. Kehidupan yang sempurna untuk Mika. Dan hari jadi tersebut berbarengan dengan hari terakhir Mika bertugas. Walhasil baru beberapa jam resmi pacaran, Sin harus kembali ditinggal Mika. Gara-gara ditinggal sendiri tersebutlah membuat Sin frustasi. Ia terus-menerus pose di atas pegunungan untuk mencari sinyal yang saat itu Sin kangen berat terhadap kekasihnya. Setiap detik catatan, menit kemudian teleponan, dan itu terus terjadi sampai Sin menyelesaikan tugasnya. Dan keduanya benar-benar bertemu. Lucunya ternyata walaupun keduanya dianugerahi tampang good looking, pada kenyataannya komitmen tersebut komitmen pertama keduanya. Walhasil gaya pacaran keduanya garing, penuh dengan kegugupan. Dan itu disadari kedua teman mereka. Bahkan Mika maupun Sin harus les privat belajar bagaimana cara memperlakukan pasangan yang baik dan benar. Seenggaknya setelah mendapatkan pelajaran tentang itu, sedikit demi sedikit kisah percintaan keduanya sudah benar-benar terlihat seperti orang pacaran. Contohnya saja, Sin ngajak Mika makan malam, dilanjutkan dengan memberikan Mika sebuket bunga. Walaupun sudah mempraktikkan semua saran teman keduanya, mereka masih menganggap gaya pacaran Mika dan Sin masih kurang, kalau tidak pernah pegangan tangan katanya. Mika dan Sin pun setuju dengan itu, yang akhirnya Sin kembali membuat list kencannya. Mumpung masih libur, keduanya bersenang-senang di tempat permainan, dan kencan keduanya diakhiri dengan nonton ke bioskop, nonton film horor, dengan tujuan Mika takut dan memeluknya. Dan tahu apa yang terjadi?
Di saat pengunjung lainnya ketakutan dan bersembunyi di pacaran masing-masing, Mika malah biasa saja. Ia malah enak-enak nonton sambil ngemil yang membuat Sing kesal. Mika beralasan pasien yang ia operasi lebih serem katanya ketimbang setan. Tapi walaupun begitu, sepulangnya dari bioskop, Shin berhasil menggandeng tangan Mika. Tak hanya itu, untuk pertama kalinya Mika dan Shin memperlihatkan keromantisannya. Dan keromantisan itu menjadi candu yang membuat keduanya terus-menerus mengulang momen indah tersebut. Setelah puas pacaran, tiba saatnya keduanya kembali bekerja. Sesampainya di rumah sakit, Mika disambut oleh para dokter, termasuk pemimpinnya yaitu Dr. Wei. Dan itu berkat kabar yang beredar tentang jasa-jasa Mika saat di lokasi bencana, yang membanggakan rumah sakit tempatnya bekerja. Khusus Dr. He, ia kesana untuk meminta Mika kembali ke departemen bedah saraf. Dan untuk kali ini ia sambil berekspresi berharap. Tak lagi terlihat di wajahnya meremehkan Mika, seperti yang sebelumnya. Mendengar itu, Dr. Wei pura-pura tak mengizinkan anak buahnya pergi. Ia meminta kepada Dr. He, kalau mau mengambilnya harus menyiapkan dokter yang sepadan katanya. Mendengar kabar tersebut jelas membuat Mika senang. Ia juga banyak berterima kasih kepada Dr. Wei yang sudah membimbingnya dengan baik secara skill maupun mental. Sebagai hadiah untuk Mika, Dr. Wei membocorkan rahasia tentang Dr. So, yang ternyata pada awalnya Dr. So juga sempat dipindahkan ke UGD. Dan itu membuat Mika tak percaya, sampai akhirnya orang yang dibicarakan datang. Saat Mika bertanya tentang hal itu, Dr. So tak mengaku, ia malah bercanda. Sebagai rasa syukurnya, Mika membagikan kopi kepada rekan yang sempat ditinggalkannya, termasuk Yansa. Tepat saat di depan Yansa itulah, seniornya memuji Mika tentang Mika yang berhasil menyelesaikan operasi super cepat yang membuat gempar satu rumah sakit. Yansa yang mendengar itu seperti biasa, selalu tidak suka ketika mendengar kehebatan Mika. Yang pasti Mika merendah atas pujian para seniornya tersebut. Dan ia malah kembali sok dekat dengan Yansa. Mika tak tahu saja kalau di belakangnya ia sering dijelek-jelekan. Khusus untuk Yansa, ia sering sekali caper terhadap Dr. So. Contohnya saja saat rapat membahas sebuah operasi yang akan mereka lakukan, Yansa dengan pedenya sok pintar di depan Dr. So. Terus saat Mika berdekatan dengan Dr. So, Yansa langsung mengusirnya. Dan yang paling parah saat Dr. So memerintahkan Yansa untuk memberikan setengah pasiennya kepada Mika. Dan tahu apa yang dilakukan Yansa? Ia malah memerintahkan Mika pekerjaan remeh, seperti meminta mengumpulkan riwayat penyakit pasien beserta CT scan-nya. Bahkan salah satu perawat yang melihat itu kesal. Ia kesal lantaran dokter Mika hanya diberikan pekerjaan anak magang katanya. Tapi kerennya seorang Mika, ia masih bisa positive thinking terhadap sahabat tukang carmuknya tersebut. Sampai akhirnya Mika mendengar kalau Yansa melakukan itu supaya bisa mendapatkan nilai terbaik, yang ternyata ada kompensasinya. Dan menurut senior Mika, dokter yang mempunyai nilai seperti itu bakal diprioritaskan dan bakal kembali disekolahkan oleh pihak rumah sakit. Dan lagi-lagi, Mika tak peduli. Mungkin juga tak tertarik. Yang jelas, mungkin Mika lebih senang menikmati rasanya punya kekasih, mana ganteng pula. Yang terpenting semua impiannya sudah terwujud. Mika dan Shin keduanya tak pernah membuang-buang waktu. Keduanya bahkan menyempatkan diri saling berkabar di tengah sibuknya aktivitas kerjaan keduanya, hanya untuk mengingatkan, sudah makan belum? Terus semangat katanya. Kisah percintaan Mika dan Shin kian hari kian menarik, apalagi saat kedua temannya ikut campur. Ada saja gitu bisikan-bisikan temannya tersebut yang membuat para penonton tersenyum. Contohnya saja ketika Mika dan Shin dibisikkan betapa enaknya melakukan hal yang mengasihkan. Tentu saja ide tersebut langsung Shin dan Mika rencanakan. Yang saat itu juga membuat Shin semangat. Ia langsung meminta kekasihnya untuk jalan-jalan dan mereka pergi ke sebuah kafe. Tanpa basa-basi, Shin langsung meminta hal haram seperti hak seorang kekasih. Dan keduanya berniat melakukannya di kafe tersebut. Tapi sayangnya rencana itu gagal lantaran keduanya ketahuan kakaknya Shin. Tapi percayalah, Mika dan Shin berhasil melakukan hal haram tersebut di suatu tempat. Setelah sukses menuntaskan rasa penasaran yang dibisikkan temannya tersebut, membuat Shin dan Mika senyum-senyum sendiri. Semua momen indah mereka tiba-tiba kembali muncul, dan berkat kejadian itu,
Tidur Mika pules sepules-pulesnya. Kesuksesan tersebut tak membuat teman Sin puas. Ia kembali membisikkan ide yang lebih gila lagi. Bisa-bisanya temannya tersebut meminta Sin untuk membawa Mika liburan ke sebuah villa dan melakukan bulan madu katanya. Ide sesat tersebut jelas, pasti Sin setujui. Ia langsung gercep menghubungi kekasihnya via chat. Yang saat itu Mika sendiri sedang ngobrol dengan seniornya. Yang kebetulan Mika diberitahu tentang fakta kisah asmara Dr. So yang ternyata mantan dari kakaknya Sin. Dan seniornya juga mengatakan kalau keduanya belum bisa move on sampai sekarang. Berkat fakta tersebut, rencana sesat yang dibuat temannya Sin berubah menjadi ajang untuk merujukan kakaknya Sin dan Dr. So. Dan mereka liburan bersama ke sebuah villa. Untuk menyamarkan tentang rencana itu, Sin dan Mika juga mengajak teman-temannya. Sesampainya di villa, ada saja alasan Mika dan Sin untuk membuat kakaknya berduaan. Mau makanlah, itulah, dan sepertinya rencana tersebut berhasil. Itu dibuktikan kakaknya Sin dan Dr. So sibuk mengenang masa-masa indah percintaan keduanya. Sedangkan Mika kembali dibuat terharu dengan keromantisan Sin atas kejutan demi kejutan ulang tahun yang diberikan Sin. Sekembalinya dari liburan yang menyenangkan tersebut, semuanya kembali ke aktivitas masing-masing. Termasuk Mika, ia kembali mengabdikan dirinya bagi orang yang membutuhkan. Mika juga memberikan oleh-oleh kepada para perawat, yang berakhir perawat tersebut bergosip tentang liburan Mika dan Dr. So. Yang tanpa sengaja gosip tersebut didengar oleh Yansa, yang seperti biasa langsung berekspresi judes. Akibat kedengkiannya tersebut membuat Yansa menjadi pikiran. Yang lebih parah lagi saat di meja operasi bukannya fokus, ia malah melamun, memikirkan gosip perawat tadi. Yang berakibat ia melakukan kesalahan demi kesalahan dan diusir Dr. So. Bukan itu saja, setelah operasi itu usai, Yansa juga mendapatkan ceramah dari Dr. So. Sedangkan Sin ia mendapatkan masalah saat ia berlatih. Tiba-tiba saja ia merasa pusing sampai akhirnya ia memutuskan untuk periksa ke seorang dokter. Dan mengejutkan, dokter tersebut menemukan penyakit di dalam otak syaraf Sin. Tapi ia belum memastikan dan meminta Sin untuk memeriksa ke dokter bedah saraf. Pada kenyataannya Mika melihat Sin pulang di rumah sakit, yang akhirnya malamnya Mika menghubungi Sin dan bertanya apa yang terjadi. Di sini Sin tidak jujur, ia malah menenangkan Mika dan memendam kegelisahannya sendiri. Keesokan paginya Yansa kembali carmu kepada Dr. So dengan cara memberikan sebuah makanan cepat saji. Tapi malah berakhir kena mental karena Dr. So tahu maksud Yansa yang hanya ingin mendapat pengakuannya. Berkali-kali Dr. So menceramahi Yansa kalau ia itu dokter terbaik. Tapi terbaik saja tidak cukup kalau tidak memiliki hati yang baik katanya. Ia juga mengungkit operasi bersama Mika waktu di lift dulu, seolah ia tahu tingkah laku Yansa selama ini. Mungkin gelar yang disandang Yansa sebagai dokter terbaik di angkatan Mika terlalu berat, atau mungkin Yansa hanya pintar berteori saja. Tapi gelar tersebut bisa diperdebatkan saat Yansa kembali melakukan kesalahan saat operasi. Itu terjadi saat Dr. So meminta Yansa untuk memperhatikannya lewat sebuah mikroskop. Dengan polosnya, Yansa malah membuat mikroskop yang digunakan Dr. So tidak fokus. Dengan polosnya, ia malah memegang mikroskop tersebut dan membuat mikroskop yang digunakan Dr. So tidak fokus, yang lagi-lagi berakhir Yansa kena semprot. Sedangkan untuk Mika dan dokter lainnya lancar mendapatkan pujian dari Dr. So. Mika yang tahu perasaan Yansa mencoba menenangkannya, tapi dicegah seniornya yang menurutnya Yansa membutuhkan kesendirian saat itu. Yang akhirnya Mika lebih memilih untuk melanjutkan pekerjaan analisisnya. Ia juga mencoba meminta saran kepada seniornya dan mendapatkan pujian darinya. Dan untuk kesekian kalinya mendengar orang lain memuji Mika membuat Yansa panas. Yansa yang sebelumnya terus-menerus kena omel Dr. So ditambah lagi melihat kemampuan Mika yang sebenarnya membuatnya gelap mata. Ia menghapus dokumen analisis Mika secara diam-diam. Tapi saat akan melakukan itu, seorang perawat yang selalu membela Mika melihat Yansa sedang duduk di depan komputer Mika. Tapi ternyata dengan dalih Yansa, ia berhasil mengelabui perawat tersebut. Setelah Mika tahu analisis yang sudah ia buat berbulan-bulan sudah tidak ada di tempatnya, membuatnya panik. Seniornya meminta Mika tenang, siapa tahu salah menyimpan katanya. Dan sialnya lagi Mika belum sempat mencadangkannya. Diperparah waktu pengumpulan analisis tersebut semakin mepet. Musibah yang dialami Mika tersebut
terdengar oleh Dr. So. Ia langsung menemui Mika yang sedang gerasa kerusuk, menyiapkan analisis baru dadakan. Yang akhirnya Dr. So meminjamkan file yang berisi data yang dibutuhkan Mika, dan itu sangat membantu Mika. Saat itu Mika tidak berpikiran bisa membuat analisis bagus. Sudah bisa mengumpulkan saja sudah untung untuk Mika. Sedangkan Shin, ia benar-benar memeriksakan kondisinya, dan benar perkataan dokter sebelumnya kalau Shin mempunyai benjolan di saraf otaknya. Memang bisa disembuhkan, yang jadi pikiran Shin saat itu adalah efek sampingnya yang bisa membuat melemahkan ingatannya, bahkan bisa juga sampai lupa ingatan. Shin benar-benar depresi. Ia mencoba cari tahu di sosmed, hasilnya malah semakin membuat mentalnya jatuh. Ia mencoba mencari ketenangan dengan menghubungi Mika, tapi teleponnya tak pernah Mika angkat, lantaran Mika sendiri sedang sibuk dan tak menyadari Shin menghubunginya. Sampai pagi pun tiba, ia menemui Mika dan mencoba bersikap seperti biasanya. Ia juga mencoba bertanya kepada Mika tentang penyakitnya yang Shin samarkan pengidapnya. Ia tak mengaku kalau dirinya lah yang ia ceritakan, dan Mika menyarankan teman Shin tersebut untuk mengobatinya. Keesokan harinya Mika kembali bekerja. Ia mendengar semua orang sedang bergosip dan Mika diberitahu seniornya tentang Yansa yang berhasil mendapatkan nilai terbaik. Dan itu berkat analisis ilmiahnya. Dan Mika juga mengucapkan selamat kepada Yansa, yang saat itu terlihat sekali kalau ia haus pujian. Setelahnya Mika mengembalikan data milik Dr. So sambil memberikan sebuah minuman sebagai bentuk rasa terima kasihnya. Di saat bersamaan, perawat yang melihat Yansa duduk depan komputer Mika datang, dan ia menceritakan tentang apa yang ia lihat kepada Mika setelah Dr. So meninggalkan ruangannya. Padahal sebelum meninggalkan ruangannya, Dr. So sempat mendengar cerita tersebut, yang akhirnya Mika dengan tampang terlihat marah menemui Yansa. Dan menanyakan benar tidaknya tuduhan Mika tersebut. Jelas Yansa tidak bakal mengaku, walaupun perawat itu melihatnya. Apa perawat tersebut mempunyai bukti saat ia menghapus analisis milik Mika tersebut, katanya. Dan Yansa menganggap tuduhan Mika tersebut sebagai fitnah. Yansa benar-benar dipojokkan hari itu. Setelah sebelumnya dilabrak Mika, kini ia kedatangan Dr. So. Ia langsung to the point mempertanyakan benar tidaknya Yansa menghapus analisis Mika. Awalnya Yansa mengelak sampai akhirnya Yansa cuma bisa diam. Dengan diamnya tersebut, Dr. So menganggap Yansa mengakui. Lantas ia menanyakan alasannya, yang ternyata Yansa iri kepada Mika yang terus-menerus diperhatikan Dr. So. Mendengar alasan tersebut, Dr. So kembali menekankan perkataan yang sama tentang Yansa yang lebih baik daripada Mika. Entah itu bakat maupun kecerdasannya. Tapi yang tadi memiliki Yansa yaitu hati yang baik. Sehingga dokter cerdas pun bisa dikalahkan oleh dokter yang tulus, katanya. Dr. So benar-benar kecewa dengan Yansa saat itu.